Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Agil, Pak Hikam, Dara Fajrul, keberatan saya manggil ponaan itu Pak. Para hadirin hadirat, kita telah mendengarkan uraian Mas Hikam yang formatnya sederhana, tapi mencakup esensi atau pokok-pokok perkembangan gerakan Islam di Indonesia dengan berbagai pendekatan yang mereka lakukan. Sebenarnya saya sudah nggak perlu ngomong ini, udah tinggal terima tanya jawab saja, karena yang dikemukakan Mas Hikam itu ya esensinya sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Hanya saya ingin lebih menjelaskan settingnya, background atau latar belakang keadaan sehingga timbul responsi seperti yang diberikan Mas Hikam. Kalau dilihat dari ini sebetulnya memang harus saya dulu yang ngomong baru dia, ini tadi keliru. Settingnya adalah pertama-tama tafsiran tentang masyarakat modern. Orde Baru adalah ordenya tentara. Iya, ordenya tentara karena yang buat saja sudah Pak Nas, jenderal dulu. Terus dikembangkan lagi oleh Ali Murtopo, Pak Harto dan seterusnya. Dan sampai sekarang pun dikembangkan walaupun pada tentara yang lebih rendah mutunya, seperti Hartono, Sarwan Hamid dan sebagainya. Ya, kita bicara apa adanya gitu loh. Tentara ini memperalat birokrat dan membuat kekuatan sosial politik dalam bentuk Golkar secara direct, yang indirect adalah P3 dan PDI, bahwa mereka merasa adalah pahlawan yang akan membebaskan Indonesia dari tentara. Itu karena ketololan mereka saja. Tapi proses pilihannya juga harus disetujui tentara. Jadi apa-apakan dia, ya tentara juga lah. Itu hanya tentara Aceh, Buya Hasan, Buya Ismail Hasan tentara Aceh, PDI itu tentara militer, Mbak Mega. Tapi ya semua itu sebenarnya tentara. Nah, tentara ini dididik oleh orang Barat setelah mengalami trauma. Yang merasakan trauma bukan tentaranya tapi orang Islam, yaitu ketika perang revolusi, ya revolusi kemerdekaan kita, ketika dibentuk batalion-batalion peta itu dari 60 Daidan Cok, ya Daidan itu batalion, komandan batalion Daidan Cok. Dari 60 itu 27% adalah kiai, 27 kiai. Jadi mendekati 40%. Yaitu akuratnya Jepang, itu yang saya heran. Karena mereka tahu persis bahwa umat Islam itu kira-kira ya mendekati 50%, 45 lah kira-kira. Sampai sekarang itu ya kurang lebihnya begitu, kalau tidak tambah kurang ya, saya tidak mungkin malah kurang. Dari 45%, ukurannya yang ke masjid gitu loh, sama yang tidak poso itu kok tambah banyak kelihatan yang tidak puasa. Nah, tentara ini mengalami sanitasi akibat dari keputusan rasionalisasi oleh Kabinet Hatta, di mana Kabinet Hatta dengan dukungan kuat dari pihak PSI Sosialis dan PNI kaum nasionalis memberlakukan sebuah peraturan yang bisa jadi komandan pada level kompi ke atas adalah mereka yang punya ijazah sekolah, ya, walaupun Kiai Thaifur Rahman Sumolango adalah tokoh militer yang menguasai Banyumas, tentara yang tangguh dan sebagainya, sedangkan Pak Harto cuma tamat HIS ya, HIS berapa tahun berapa itu. Jadi pendidikan sekolah Pak Harto itu sangat rendah, ya.
Ya, lo ya itu fakta formalnya ya. Tapi Pak Harto bisa jadi komandan resimen waktu penyerahan kedaulatan, sementara Kiai Taifur Rahman tidak jadi apa-apa. Akhirnya marah, berontak dengan AUI di Sumalangu, Kebumen, bahkan akhirnya mati gugur dalam pertempuran, menjadi pengkhianat bangsa. Padahal itu cuma royoan tempat saja. Kebetulan yang pahlawan itu yang bisa menang, ya jadi pahlawan. Kalau seandainya mereka yang kalah, Kiai Taifur Rahman jadi pahlawan dan Yani jadi bangsat. Itu terbalik saja. Kebetulan saja itu sejarah. Ya sejarah katanya yang menang. Makanya kalau Pak Said itu masih ribut saja tentang Auza'i lah, tentang ya tidak tahu bahwa sejarah itu apa katanya yang menang. Dan kebetulan kaum Sunni menang, maka yang sana dinamakan Syiah. Loh, Syiah kan pengikut toh, pengikut Sayyidina Ali ya, diredusir jadi pengikut gitu loh. Seandainya Sayyidina Ali yang menang, yang Sunni itu Sayyidina Ali, lalu yang ikut Muawiyah Syiah gitu loh. Ini kebetulan sejarah saja. Sama dengan yang di Republik ini. Nah, tentara yang berijazah itu didikan Barat, bersamaan dengan berkembangnya kelas Pamong Projo yang juga pendidikan Barat, di mana kaum santri terlambat ikut tahun 50-an. Di antaranya pada tahun 50-an akhir dan awal 60-an munculnya kelompok-kelompok dari Fakultas Ekonomi dikirim kemana-mana yang telah mengalami kerjasama dengan Sesquad. Yang Sesquadnya ya tentara yang berijazah tadi itu. Bahkan ijazah mereka sudah di-upgrade karena generasi berikut mereka bikinkan sekolah, mulai dari ATK, Akademi Teknik Angkatan Darat, sampai kepada AMN dan kemudian menjadi Akabri. Ya, jadi mereka sudah barat total, karena orang kayak Wijoyo apa ngajar di Sesquad, Wijoyo Niti Sastro, sembarang kali orang-orang itu. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan awal-awal 70-an lembaga-lembaga strategis dan lembaga kajian, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Wanhankamnas, isinya orang kayak Fuad Hasan, ya kayak itu semualah itu sudah orang-orang yang kesana larinya itu. Nah, pandangan utama mereka adalah bahwa agama ini faktor pendukung bagi kehidupan masyarakat. Pendukung saja, tidak boleh berperang. Karenanya agama hanya dimintai fatwa. Maaf ya, sampai sekarang masih begitu. BKKBN mau bagi kondom, banyak fatwa. Ya semua gitu ya, sinis ya. Tapi ya memang nyatanya gitu kok. Dan ulama kita senangnya bukan main dimintai fatwa. Ya nggak tahulah saya kenapa kok puas dengan begitu gitu loh. Tapi setidak-tidaknya dulu pernah ulama itu tidak begitu. Mbak Wahab dengan Mbak Bisri yang berantem soal DPR GR haram apa halal, itu masih menimbulkan kekaguman lah. Kalau sekarang soalnya ya, siapa yang dekat Bupati, siapa yang dekat Pak Harto, masa gitu-gitu, siapa yang jadi kiainya Tutut, dan seterusnya. Itu sudah, kita ini diredusir peranan kita itu sudah kayak gitu. Ini akibat dari tadi itu, proses sekularisasi masyarakat melalui penempatan agama sebagai faktor penunjang, support system. Nah, tadi yang dikatakan Mas Hikam macam-macam peranan, sebetulnya kalau kita lihat dari sudut lain adalah selama ini agama dianggap sebagai faktor penunjang, faktor pendorong, tidak lebih. Tetapi ya itu yang terjadi pada tahun-tahun 60-an, 70-an ini berjalan sampai sekarang masih ada yang gini. Akibat lanjut dari ini adalah bahwa institusi agama tidak perlu diberi tempat dalam politik, karena itu harus digusur. Apalagi kalau sampai kuat, harus ditentang, diatasi, ya, dan ditaklukkan. Siapa? Nahdlatul Ulama. Karena semua hancur. Itu bukan Islam saja loh ya, semua yang sifatnya pandangan-pandangan
non etatis, tidak serba negara, pandangan non birokratis, masih mementingkan peranan masyarakat, ini semua harus dipapras. Ini adalah hasil daripada koalisi teknokrasi dan birokrasi model lama serta militer. Maka satu-satunya kekuatan yang bertahan dalam pemilu 71 adalah Nahdlatul Ulama. Parmusi tinggal berapa kursi, SI lebih sedikit lagi, paling ngenes seperti ya, yang lain malah habis sama sekali. Kan dulu partai Islam itu sampai berpuluh-puluh, akhirnya tinggal 4 yang terbilang lah ya. Nah, cara terbaik adalah keutuhan dan kebulatan yang namanya NU ini harus dilarutkan, harus dicampuri, harus kalau istilah Inggrisnya watered down, artinya dicairkan. Kalau sirup itu kental, kasih air yang banyak, lama-lama akan cair. Nah, diusahakan demikian. NU sebagai partai politik, ya, sebagai kekuatan politik yang bertampang institusi politik juga, yaitu partai NU, itu harus dilarutkan. Tapi kalau dilarutkan dengan memasukkan orang ke NU, tidak bisa. Karena NU sudah menjadi kelompok eksklusif. Orang yang masuk itu sudah, kalau rakyatnya boleh siapa saja, tapi kalau yang masuk kan sudah tertentu, diseleksi melalui uluk salamnya, melalui cium tangannya, melalui siapa mertuanya, siapa bapaknya, dan seterusnya, di lulusan pondok mana, ya, itu ya anaknya kayak siapa, kecuali yang hilang kayak Mas Hikam, itu enggak. Dari As-Sakandari jadi As-Sakandali, skandal tok. Nah, ini kalau sudah hilang begitu ya, tapi yang lain seleksinya sulit. Nah, karena itu caranya NU saja yang diseret masuk ke politik, NU-nya di stop tidak berpolitik gitu loh. Itu yang terjadi dengan P3. NU didorong ke arah politik, ditakut-takuti tidak dapat menteri, tidak dapat tempat, tidak dapat ini. Kebetulan yang mimpin adalah para politisi yang butuh itu semua. Karena pergeseran yang dinyatakan oleh Mas Hikam tadi, yaitu mereka kehilangan sumber-sumber dukungan finansial. Ya, kaum petani kaya yang dulu menjadi pendukung NU sudah ganti orang, sudah Cina yang menguasai petani. Lah yang kaya yang dari NU kayak Petermas di Gondang Legi, Perhimpunan Persatuan Petani Tebu Rakyat Malang Selatan, ya, atau mana-mana yang lain, itu sudah dihabisi semua sebagai kekuatan politik. Ditimbulkan kelompok baru di desa-desa yang umumnya terdiri dari pepabrik, pensiunan, jadikan ketua KUD, yang besar semua pensiunan tentara, penawiran. Nah, jadi dengan kata lain terjadi pauperisasi, pemiskinan orang-orang NU melalui kekuatan ekonominya yang dulu cukup baik diturunkan lagi. Kalau mau baca ini di dalam disertasinya Mitsuo Nakamura tentang Muhammadiyah, gimana Muhammadiyah akhirnya ya diredusir menjadi pegawai negeri yang bergantung kepada pemerintah karena para pengusaha Muhammadiyah dihancurkan oleh perkembangan tidak dengan sengaja, mulai dari zaman tahun 30-an, zaman Malaysia, sampai kepada ya politik pemerintah ikut serta. Tapi yang terjadi penggusuran NU dari bidang ekonomi, Muhammadiyah dari bidang ekonomi, semua gerakan Islam tidak punya tempat di bidang ekonomi. Nah, karena itu kiai-kiai yang ada terpaksa menjadi politisi, menjadi sangat politis. Nah, itulah mereka berduyun-duyun masuk ke dalam P3, dan di sana dipermainkan satu sama lain, diadu terus-menerus. Pak Idham diadu dengan Pak Yusuf Hashim, Subhan belum P3, Saihu diadu dengan Nurdin Lubis, dan seterusnya sampai sekarang. Di mana hasil terakhir adalah, enggak, saya kan tidak ikut-ikut. Enggak, Matori diadu dengan Pak Idham, orang-orangnya Pak Idham, Hamzah Hasya, dalam muktamar P3 kemarin. Dengan kata lain, kekuatan politik NU di dalam institusi politik Islam
yang namanya P3 sudah dihabiskan. Sekarang sudah tinggal norok bunte, ikut-ikutan kepada Buya Ismail Hasan Metarium, mau tidak mau ya lewat sana. Dan ini ya murni perpanjangan tangan dari apa itu namanya birokrasi. Mengapa? Dia tidak punya akar di bawah. Dia adalah HMI dari Aceh. Di mana akarnya? Nah itu. Pada PDIPU sebenarnya terjadi hal yang sama. Terjadi marginalisasi kelompok-kelompok asal yang dulu menjadi kekuatannya PNI. Nah, ini yang terjadi. Ini yang harus kita mengerti latar belakangnya. Apapun yang diceritakan Mas Hikam tadi, ya ini kondisi latar belakangnya. Lalu muncullah sekarang kelas menengah yang sangat bergantung kepada pemerintah. Apakah itu melalui jatah-jatah lisensi? Nah, sekarang dicoba dikejar oleh pondok pesantren melalui inkopontren supaya dapat. Pak Said ketawa, dia mau dapat kredit gitu. Dari BNI ya, BNI itu udah 600 jutaan keluarkan lewat Kiai Nur Muhammad. Dicarikan memang yang nggak ngerti apa-apa soal itu. Waduh, bangga, seneng dapat duit banyak gitu kan. Ya bagi pemerintah nggak penting hilang nggak hilang, duit balik nggak balik, yang penting pesantren dikuasai melalui inkopontren. Orang-orang pesantren yang jujur dan baik seperti Kiai Abdul Razak Sofawi, Kiai Hasan Mutawakil dan lain-lain secara perlahan-lahan ditarik dari basis-basis apa itu namanya pesantren semula, ditarik lebih jauh, dicabut dari akar-akar semula. Nah, mengapa kita bisa mengatakan begini? Karena koperasi pondok pesantren tidak diarahkan untuk membina koperasi yang benar. Kekuatan rakyat secara kooperatif ditampilkan tidak, cukup menjadi papan merek koperasi, perilakunya adalah perilaku non koperasi. Itu juga koperasi semua kan begitu. Maka itu saya pernah Ustaz Arifin sampai marah-marah, saya jawab di depannya ketika menyampaikan makalah tentang koperasi. Ditanya oleh hadirin apa tandanya koperasi itu nanti itu sudah dewasa dan matang. Saya bilang kalau sudah tidak perlu departemen koperasi. Nah, mestinya koperasi itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Di mana saja di dunia koperasi itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Nah, kok di sini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Itu satu contoh. Terjadi keterbalikan. Ini George Orwell mengatakan itu bahasa ganda, double talk. Nah, dalam kondisi sosial yang kayak gini, kondisi masyarakat yang semacam inilah secara ekonomis, di mana ada pergeseran kekuasaan lebih jauh ke tangan pemerintah. Tapi juga ada terjadi perkembangan lain di sisi lain ya, yang tidak paralel. Nah, ini yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dan pergesekan yang disebutkan oleh Mas Hikam tadi, yaitu ketika pemerintah tidak berhasil membasmi kekuatan politik Islam, bisa dilemahkan ya, tapi tidak bisa dimatikan begitu saja. P3 tetap tidak bisa diisi oleh orang lain. Sampai hari ini saya tanya intel-intel itu kira-kira P3 kapan ada orang Kristennya? Wah, belum bisa. Masih gitu saja, tidak perlu. Terus saya bilang kalau konsekuen dengan Undang-Undang 45, P3 itu harus diisi Kristen juga. Jadi dengan katanya belum bisa. Lebih jauh lagi muncul kebutuhan kepada kekuatan politik Islam, bukan institusinya, kekuatannya. NU bukan institusi politik, tapi kekuatan politik. Kaum intelektual muslim adalah kekuatan politik, walaupun mereka birokrat, walaupun mereka tenaga pengajar, akademisi di perguruan tinggi dan sebagainya. Kaum profesi dan sebagainya, itu semua bukan kelompok, bukan institusi politik, tapi kelompok-kelompok yang bisa bergabung menjadi kekuatan politik. Ketika pada tahun 87 Pak Harto dikagetkan oleh kenyataan bahwa ABRI berani mendukung pencalonan Naruh. Pak Harto tahu di belakang itu ada orang-orang ABRI. Maka karena shock bahwa ABRI sudah nggak bisa disandari lagi,
beliau mulai menoleh kepada